Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Oke, kembali lagi ya pembelajaran tematik hari ini. Kita pembelajarannya daring dengan video. Kali ini kita masih di tema 3, subtema 2. Oke, sebelum Miss Nindi masuk di materi, Miss Nindi akan sedikit review materi yang kemarin. Bagian-bagian tubuh burung. Ayo, kemarin masih ingat nggak bagian-bagian tubuh burung itu apa saja? Kita kemarin kan sudah belajar tentang bagian-bagian kucing, bagian-bagian tubuh dari kucing, bagian-bagian tubuh dari ikan, sama bagian-bagian tubuh dari burung. Bagian-bagian tubuh dari burung, pertama ada paruh, ada bulu, ada apa lagi? Ada sayap, ada ekor, ada mata, cakar. Ya, itu bagian-bagian tubuh dari burung. Kalau fungsi dari paruh apa? Ya, fungsi dari paruh yaitu mengambil makanan, mengambil mangsanya. Terus fungsi dari sayap. Fungsi dari sayap adalah bergerak untuk terbang. Sedangkan ekor, fungsi dari ekor adalah menjaga keseimbangan saat terbang. Kayak kucing ya, kucing juga fungsi ekornya untuk menjaga keseimbangan. Sedangkan fungsi cakar pada burung yaitu mencengkram mangsa. Kakinya, pada kaki cakarnya itu fungsinya mencengkram mangsa. Terus ada mata untuk melihat benda di sekelilingnya. Oke, itu tadi bagian-bagian tubuh dari burung. Sekarang kita akan belajar tentang perbedaan laba-laba dan belalang. Apa sih perbedaan laba-laba dan belalang? Yuk, kalian bisa lihat di sini. Perbedaan laba-laba dan belalang. Sekarang yang di sini ada yang kiri ini adalah laba-laba, yang kanan adalah belalang. Oke, yang laba-laba ciri-cirinya kakinya ada 8, tidak mempunyai sayap. Terus jumlah mata laba-laba ada 2. Laba-laba itu bernapas menggunakan paru-paru buku. Kalau laba-laba itu tidak bisa terbang dan tidak memiliki antena pada kepalanya dan membutuhkan makanan dan berkembang biak dengan bertelur. Dan laba-laba ini memiliki rahang penusuk dan mata sederhana. Dibandingkan dengan belalang, belalang ini mempunyai kaki yang lebih banyak, yaitu kakinya ada 6. Bukan belalang ya, kumbang. Maaf, Miss Nindi salah nulis. Kumbang. Nah, sayapnya itu ada 2. Sayap kumbangnya. Dan jumlah mata kumbang sama kayak laba-laba, ada 2. Dan kumbang bernapas menggunakan trakea. Kumbang dapat terbang dan memiliki antena di kepalanya. Antena itu berfungsi untuk sensor. Setelah itu, kumbang juga membutuhkan makanan dan berkembang biak dengan cara bertelur. Sama ya kayak laba-laba. Dan kumbang memiliki mata majemuk dan rahang pengunyah. Jadi punya rahang untuk mengunyah makanan. Nah, itu perbedaan dari laba-laba dan kumbang. Oke, nanti kalian bisa cari lagi perbedaan dari hewan lain atau serangga yang lain seperti jangkrik atau nyamuk dan serangga yang lain. Kemarin juga di sini udah singgung tentang
manfaat dan karakteristik. Karakteristik itu kan ciri-ciri tempat hidup dari hewan seperti ayam yang hidup di darat, ikan yang hidup di air, katak yang bisa hidup di air dan di darat. Oke, next. Ya, sekarang kita akan belajar tentang format menulis laporan hasil wawancara. Nah, kemarin kita sudah menyinggung bagaimana cara wawancara yang baik, bagaimana membuat pertanyaan, membuat kalimat pertanyaan. Nah, setelah kalian nanti melakukan wawancara, sudah mempersiapkan wawancara, kalian harus menulis laporan hasil wawancara, yaitu formatnya seperti ini. Romawi pertama itu berisi latar belakang. Latar belakang itu apa? Yaitu menuliskan alasan melakukan wawancara. Alasanmu apa? Kenapa sih kamu melakukan wawancara? Contohnya, kalian bisa lihat pada buku pena kalian, buku tematika kalian halaman 90. Di situ latar belakang menulis hasil wawancara itu contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Nah, itu latar belakang kenapa mereka melakukan wawancara. Yang Romawi kedua, maksud dan tujuan wawancara. Itu menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, itu tadi bisa dituliskan di Romawi kedua, yaitu maksud dan tujuan. Yang Romawi 3 itu menuliskan topik wawancara. Contohnya apa? Lah tadi KS menyinggung tentang tumbuhan dan hewan, karakteristiknya. Contohnya topiknya yaitu tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nah, itu topik wawancaranya. Jadi nanti pertanyaannya ya sekitar tumbuhan dan hewan. Oke. Yang Romawi 4 yaitu waktu dan tempat kegiatan. Jangan lupa ditulis seperti ini. Hari, tanggalnya, kapan kalian wawancara, waktu kalian wawancara, mulai wawancaranya sampai selesai wawancaranya jam berapa. Terus tempatnya di mana, tempat kalian wawancara di mana. Nah, nanti ditulis. Dan yang kelima, Romawi 5 yaitu laporan hasil wawancara. Ditulis dulu narasumbernya siapa, kalian wawancara siapa, pewawancaranya siapa, nama-namanya siapa saja, sama hasil wawancara. Nah, kalian tadi kan sebelum wawancara membuat pertanyaan. Nanti kalian tulis pertanyaannya, terus kalian tulis jawaban dari narasumbernya. Atau bisa kalian langsung tulis aja jawaban dari seorang narasumber. Jawaban dari narasumber nanti langsung ditulis kalimatnya, dibuat paragraf gitu. Yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu kesimpulan, menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara. Apa yang kalian dapat dari wawancara? Oke, itu tadi ya, menuliskan atau format menulis laporan hasil wawancara. Nah, tugas kalian hari ini adalah buat pertanyaan wawancara. Temanya apa? Temanya lingkungan hidup. Untuk buat pertanyaan harus lebih dari 3, jangan 3 saja, lebih dari 3, ya. Nanti kalau kalian masuk, Miss Nindi secara acak akan menunjuk kalian wawancara dengan Miss Nindi dengan mengajukan pertanyaan yang sudah kalian buat ini hari ini, ya. Oke.
Itu ya tugasnya buat pertanyaan wawancara temanya lingkungan hidup. Dan jangan lupa tugas yang kemarin, tugas membuat kolase yang temanya juga sama, tema lingkungan hidup. Nanti bisa difotokan ke Miss Nindi, kalau enggak bisa dibawa ke sekolah waktu luring ya. Fotokan dulu, habis itu nanti kirim dibawa waktu luring. Itu ya tugas dari Miss Nindi, jangan lupa dikerjakan. Thank you for today. See you next session. See you di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.